kita mulai ya market review kita hari ini ya. Kita akan lihat indeks harga saham gabungan dulu karena untuk trend kan kita sebenarnya udah selesai ya. Kemarin kita udah kelar. Nah, kita lihat dulu indeks harga saham gabungan ya. Apa yang sedang terjadi pada indeks? Kita ngelihat indeks itu secara minornya itu udah boleh kita anggap sebagai uptrend. Secara minornya. Jadi setelah dia break trendline yang bawah itu. Ya, nah ini hari ini sih ada satu candle yang lumayan gede ya. Nah, kita harapkan adalah besok itu bisa ditutup di atas penutupan hari ini. Jadi di atas sekitar 6.950 ya. Jadi di atas itu ya untuk menguji sekitar 7.100. Jadi secara minor kita udah bisa katakan bahwa indeks itu dalam keadaan uptrend. Nah, proses dia dalam keadaan uptrend berarti kan apa yang kita harus lakukan? Kita perlu mencari kan saham-saham yang masuk dalam kriterianya kita. Pertama adalah low risk yang dimana kita udah ngejar lah ya dari kemarin itu udah kejar beberapa saham yang sudah kita kejar. Terus dalam keadaan low risk dia ada di set 1 ya, minimal dia sudah mengalami penurunan yang udah cukup kita anggap cukup lah ya, udah melalui proses akumulasi di situ. Kemudian secara sektornya itu saling mendukung. Jadi secara indeks itu saling mengkonfirmasi. Ya. Nah, yang ketiga, yang keempat, yang terakhir itu pasti kita akan mencari yang korelasinya dengan tren yang sudah kita bahas itu seperti apa. Nah, ini mungkin akan saya perlu mention sedikit ya, di mana kemarin Presiden Jokowi udah ngomong kan soal saham gorengan kan. Apa sih saham gorengan? Saham gorengan itu adalah saham yang pergerakannya nggak jelas kan. Jadi dia bergerak, iya dia naik, tetapi apa yang sedang dia price in untuk itu kita nggak tahu gitu kan. Nah, karena itulah makanya kita sebagai trader nggak benar-benar 100% berdasarkan technical. Kita butuh melakukan research yang seperti yang kita lakukan kemarin ya. Ini ada trendnya, ini dalam keadaan low risk, secara technical semua itu udah mendukung. Nah, ini yang mau kita ambil. Ya, nah sekarang pertanyaannya, pertanyaan kedua nih, apakah si yang tukang goreng itu dia nggak tahu technical, dia tahu technical, dia mengerti tentang technical. Maka dari itu kita perlu melindungi analisa kita atau melindungi transaksi kita dengan sebuah trend. Kalau dia nggak ada trend di situ, teman-teman mau keep itu juga ya agak ragu-ragu gitu kan. Ya kalau teman-teman mau swing aja, contoh misalnya kayak hari ini akhirnya saya putuskan untuk keluar daerah pindah ke Medco ya. Kenapa itu kita lakukan ya? Memang secara teknikal memang dia ada di atas kan, dan kita lihat di order book memang dibutuhkan tenaga yang lumayan besar. Walaupun iya pada saat menjelang sore atau di sesi 2 itu tenaga powernya itu nongol kan. Ya, tetapi masih tidak berhasil untuk di break juga area berapa ya si era ya. Tapi ini ingat ya, saya hanya pakai untuk swing dulu ya. Area sekitar ini. Berapa ini? 500 sampai 510. Itu nggak berhasil di break, nggak berhasil untuk di close di atas, malah menghasilkan shadow yang setinggi itu ya. Artinya secara order book memang iya kita melihat bahwa ada peluang si era ini akan terjadi yang namanya koreksi dulu kan, ada yang akan terjadi yang namanya pullback, dan kita juga lihat candle ini kan melahirkan daerah kopong yang lumayan gede ya. Nah, kalau melahirkan daerah kopong yang cukup gede, untuk kita ngikutin di atasnya pasti was-was ya. Kenapa? Karena daerah sini pasti masih banyak sekali order-order yang tertinggal. Jadi pasti nanti akan ada koreksi untuk nutupin daerah gap itu. Gitu kan? Nah, makanya kan kenapa oke, udah kita keluar dulu. Walaupun sebenarnya kalau secara trend dia masih tetap utuh kok. Itu ya. Nah, tetapi ini kan kita tahu ya, ada sebuah sentimen yang sedang kita kejar di sini. Ya, contoh misalnya nanti ada tahun pemilu, ini sebentar lagi akan masuk bulan puasa. Sebentar lagi akan masuk namanya lebaran ya. Nah, si penjualan era itu pasti akan cukup meningkat lah. Sama S hardware juga pasti akan sama. Pada bulan puasa kan teman-teman tahu ya, ada sebuah tren di situ. Nah, tren-tren ini yang sedang kita cari dan kita cocokkan dengan teknikalnya. Nah, kalau dia bergerak tanpa ada sebuah sebab, ngapain dia mau pricing apaan dan sebagainya ya.
Lalu mau meng-keep barang itu juga pasti susah. Udah itu pergerakannya udah pasti liar. Nah, ini adalah saham-saham yang sifatnya disebut sebagai gorengan. Ya, lu kalau misalnya punya teknik scalping, silakan ya. Tapi ya karena saya nggak punya, ya saya nggak akan ngikutin yang saham-saham yang seperti itu. Oke? Ya, jadi ini make clear dulu. Jadi jangan nanti kok yang ini naik gitu ya? Kok kita nggak ikut? Ya memang kita nggak di saham-saham seperti itu. Oke? Nah, oke, sekarang kita mau lihat nih, saham yang sektor yang dalam keadaan low risk itu seperti apa-apa saja yang bisa kita perhatikan nanti ke depannya, dan kita akan hubungkan selalu dengan tren yang sudah kita bahas di kemarin ya, di hampir berapa ya? 6 apa 7 series ya, 6 apa 7 Zoom gitu ya, dan itu semua udah ada di YouTube ya. Teman-teman bisa lihat ya, beberapa sektor yang saya catat di sini yang masih dalam keadaan di bawah, dan ini cukup menarik secara sektornya. Itu pertama kita bahas dulu yang ini, transportasi. Ya, transportasi ini kan dia udah sempat naik ya, udah sempat mengalami kenaikan, ini kan turun ya, dia turun. Nah, udah sampai di daerah sekitar ya 1589. Teman-teman yang di Instagram bisa sekalian buka pecat ya. Kalau yang nggak tahu tikernya si sektor transportasi itu adalah IDX Trans ya, itu adalah sektor transportasi. Nah, secara teknikal teman-teman bisa lihat kan dia sedang ngapain di situ. Ini hampir seperti build up kan. Itu adalah setup yang teman-teman pasti akan bolak-balik dapat itu, dapat lagi. Ya udah, pokoknya kalau udah setup seperti itu udah. Kita udah tinggal ngikutin aja. Oke, dia udah berhasil break, trend line-nya juga udah break. Ya, nih trend line udah break kan. Jadi udah sempet 2 candle hijau di atas, terus habis itu dia nge-build up. Ini kan kalau di pattern-patternan itu kan adalah flag kan. Ya, dia ada flag. Udah flagnya udah berapa lama? Udah hampir semingguan ya. Udah lebih dari ini berapa? 7 sampai 8 candle. Nah, kalau teman-teman lihat begitu, oh ini berarti ada yang ditunggu kan? Ya, nah sektornya teman-teman udah langsung bisa cari. Kalau teman-teman nggak tahu lagi sektor apa si IDX itu, ya kalau di coaching kan kita udah itu ya, teman-teman bisa ke idx.co.id, kemudian cari aja daftar saham, ya. Kemudian teman-teman bisa lihatlah tadi apa ya, transportasi ya. Nah, transportasi kita lihat saham-sahamnya mana transportasi. Nih, ya transportasi teman-teman bisa lihat di situ ada aksi, sudah BET, dan di situ ada saham-saham pelayaran, ya kan? Nah, yang pertama kali kita tuju, kalau teman-teman lihat trend electronic vehicle atau kendaraan listrik, itu pasti ada hubungannya sama si BERT, ya BIRD. Oke? Nah, itu udah pasti ada hubungannya. Terus habis itu kalau teman-teman melihat ada hubungannya dengan pariwisata, di situ ada Garuda Indonesia. Kita tinggal lihat teknikalnya aja, apakah teknikalnya cukup cukup pas dengan setupnya kita. Kalau pas ya kita masuk, kalau belum ya kita tunggu, gitu kan. Kemudian ada CMPP atau AirAsia Indonesia, itu kan teman-teman berarti udah tinggal melihat ke teknikalnya. Nah, apakah yang lain akan ikut? Misalnya contoh, ini ada yang saham yang sempat menjadi saham juara gitu ya di 2021-2022, itu adalah saham pelayaran, SMDR, Temas, kemudian ada HAIS atau Nelly juga ada di situ ya. Nah, itu teman-teman juga bisa perhatikan. Artinya kalau secara teknikal dari saham dari sektor transportasi, dia masih dalam keadaan low risk, dan itu ada setup yang cukup menarik di sana. Ya kan, maka dari itu kita bisa ngelihat ke saham-sahamnya. Teman-teman kalau misalnya lihat BERT itu mungkin agak ketinggalan ya. Dia mungkin sedikit lagi mentok nih. Ya, ini BERT. Ini kan setelah dia breakout, ini masih di situ ya. Nah, teman-teman kalau lihat support resistennya, dia udah mulai kena resisten, sorry. Ya, dia udah mulai kena resisten. Jadi mungkin akan kita harapkan adalah adanya koreksi pada si BERT dulu ke daerah sekitar ini. Nih ya, daerah sekitar 1630 sampai 1680. Ya, kita akan tunggu di situ. Kalau dia cukup kuat, ya daerah situ. Kalau dia nggak kuat, berarti daerah ini teman-teman bisa lihat daerah kopongnya di bawah. Trendline itu cukup gede.
Jadi yang kita harapkan moga-moga cukup kuat ya. Jadi bird dari sini dia akan retest ya, akan retest. Mungkin retestnya sampai ke yang sasaran pertama yang mau kita lihat itu adalah 1630 sampai 1680. Ya, nah sasaran kedua itu sebenarnya ada di bawah trendline. Itu cukup gede, itu ada di sekitar 1400-an. Ya, 1400 sampai 1500. Cukup gede daerah kopongnya. Ya, nah ini teman-teman udah tinggal lihat bagaimana nanti pergerakannya pada saat dia mencapai target pertama di 1600 itu. Kalau di situ udah mulai ada pantulan sama saya kayak hari ini Medco ya. Medco cuma pantulannya masih nggak tahu kenceng-kenceng banget ya. Tapi dia udah mulai mantul kan ya. Ini mungkin saya kasih lihat ya teman-teman. Jadi tinggal lihat keadaannya nanti. Ya ini misalnya contoh kayak Medco. Medco kan kita mau tunggunya di dia retest kan. Ini adalah target pertama kita, retest di sekitar resisten kan. Ya kan target pertama kita. Nah, cuman pantulannya yang saya harapkan adalah kalau bisa gede. Nah, ini kan masih tidak cukup gede ya. Kita masih perlu lihat besoknya. Nah, kalau lihat dari VSA-nya, volume spare analysis ya, teman-teman bisa lihat ini doji ini dengan volumenya. Teman-teman mungkin akan bisa ngelihat itu kok ada sesuatu yang berbeda di situ. Ada anomali di situ tercipta. Jadi candle doji, volumenya itu lumayan gede. Ya, nah apakah ini menandakan bahwa dia akan cuma retest sampai ke sini saja? Retest sampai ke sini saja, terus habis itu mulai naik kembali, atau masih perlu sampai ke bawah, retest sampai ke trendline? Ya ini makanya saya berharap ada candle yang lumayan gede. Tapi ya udah candle-nya udah tutup begitu kan, kita tinggal tunggu konfirmasi besok lagi. Ya besok kalau misalnya dia udah bisa mulai naik kembali, itu udah menjadi satu sinyal lah buat kita untuk ngikutin pergerakannya nanti naik lagi ya. Dulu kan kita ambil di sini, kemudian sempat TP di sini kan, ya kan? Nah ini udah ada satu sinyal lagi untuk kita ikut lagi, gitu. Nah ini jadi nanti teman-teman mungkin akan lihat kayak bird ya, yang nanti kalau dia pullback ini adalah sinyal. Jadi tinggal kita menunggu SOS bar-nya. Ini kan sebenarnya kita pengennya SOS bar kan. Bisa ada satu candle lebih gede lagi daripada yang saat ini. Tapi ya udah begini ya udah. Kita tinggal lihat. Ya stop loss kita ya udah cukup jelas. Kalau udah gini ya SL-nya di situ. Jadi kalau tinggal kalau dia kena stop loss ya kita keluar aja kan, ikut aja trading plan-nya. Oke, itu transportasi. Jadi teman-teman bisa lihat yang mungkin akan kita tuju itu adalah si BIRD. Ya, yang lain itu misalnya SMDR, teman-teman bisa lihat teknikalnya sendiri lah ya. SMDR ini juga sempat kan udah break, sama kayak Sibet kan. Dia udah sempat dua candle hijau gede terus, tapi dia udah terjadi koreksi duluan SMDR. Kemudian pasti ada teman-teman pasti hubungannya sama Temas. Ya, tetapi ini yang saham-saham ini mungkin trendnya itu tidak akan terlalu gede-gede banget ya. Tidak akan mengulangi trend yang ada di masa lalu nih, yang di 2021 ya, 2022. Ini mungkin tidak akan sebesar itu. Kecuali ya ada kejutan apalah. Ya, tapi kalau enggak ya berarti ya paling dia masih ya pelan-pelan retest sampai ke atas sini lagi nih, 3.200. Tapi itu pun sebenarnya kalau buat swing juga udah cukup lumayan lah. Ya kan? Gitu ya, ini untuk pelayaran. Jadi ya teman-teman tinggal lihat lah, misalnya kalau Temas nggak tahu itu ya teman-teman bisa lihat yang lebih kecil. Misalnya contoh, saya teman-teman lihat ya Hais ya. Ini Hais, teman-teman bisa lihat kan dia sebenarnya udah mengerucut di ujung, tapi Hais ini kan tidak tahu liquid-liquid sekali ya. Kemudian ada satu lagi adalah Nelly. Ini mungkin yang lebih kecil ya. Jadi nggak bermain di atas tuh. Nih teman-teman juga bisa lihat Nelly ya. Dia udah sideways dari kapan? Dari 11 Juli 2022 sampai hari ini. Gitu. Ya, jadi ada daerah sini ya teman-teman tinggal perhatikan aja nanti. Gitu ya, nih. Oke. Ini mungkin untuk transportasi ya. Nah, yang kedua saya tetap akan mention lagi mengenai basic material. Basic material itu yang berhubungan dengan ya logam lah, terus habis itu ya bahan-bahan baku lah ya. Nah, ini adalah basic material. Kemarin kan dia masih kepentok nih. Nah, habis itu pentoknya tapi belum turun-turun nih. Nih, apakah dia build up di situ di sekitar trendline? Ini kan trendline-nya ya. Nah, dia nge-build up. Jadi kita tinggal tunggu dia break kan. Pasti ada satu candle yang break. Nah, di sini teman-teman juga sekalian saya mau
ingatkan sebuah informasi. Ternyata LG Chem sama si Antam itu perjanjiannya itu ternyata masih belum fix 100% loh. Jadi teman-teman mesti perhatikan itu ya. Jadi ini mungkin juga menjawab kenapa si Antam itu tidak bergerak-gerak juga. Ya, ini juga bisa menjawab itu ya. Kenapa si Antam itu pergerakannya ya begitu-gitu saja. Ternyata kita dapat informasi yaitu kurang lebih lah masih ada apa itu namanya ya? Masih ada komunikasi yang belum pas gitu lah di MOU-nya atau di letter of intent-nya atau apa gitu ya berkaitan dengan baterai listrik ini. Jadi ya teman-teman bisa perhatikan lah ini mungkin akan koreksi lagi atau seperti apa ya kita nggak tahu. Tapi ini berita yang cukup mengejutkan ya. Kenapa? Karena selama ini kita berpikir bahwa itu MOU itu udah kelar, udah tinggal melangkah kan sebentar lagi pabriknya juga udah jadi ya. Ya kan ini harusnya udah tinggal ya udah teknologi semua udah tinggal disiapkan, tinggal jalan kan. Nah, ini kok ada selentingan seperti ini. Nggak enak banget gitu ya. Apakah ini cuman ya makanya dikabarkan mundur betul. Ya makanya ini kok tidak terlalu bagus-bagus sekali ya dengan tren yang harusnya sudah siap sekali gitu. Gitu ya. Jadi ya teman-teman perhatikanlah itu. Ya, ada di CNBC ya. Nah, kalau di CNBC kan biasanya beritanya ya lumayan ya. Oke, itu basic material ya. Jadi ini mungkin yang teman-teman harus lihatin adalah trendnya ya. Kita pasti akan berbicara mengenai untuk yang kendaraan listrik ya. Tetap trendnya tetap akan di situ walaupun mungkin LG Chem akan mundur segala macam ya. Tapi tidak membuat tren mobil listrik ini akhirnya menjadi pudar gitu gara-gara si LG mundur ya. Karena apa? Karena ini kan mobil listrik ini adalah proyek nasional gitu ya dan konsentrasi pemerintah kita ada pada baterainya. Ya, konsentrasi pemerintah ada pada baterainya dan kita punya yang namanya bahan bakunya yaitu nikel. Dan itu sudah terjadi hilirisasi. Jadi nggak mungkin dibatalkan karena ini adalah tren global. Oke? Jadi yang pasti yang masih kita lihat itu misalnya kayak DKFT. Ini kan nikel ya. Ini DKFT ya, ini masih dalam sama kurang lebih seperti sektornya di dalam keadaan build up. Kemudian teman-teman juga bisa lihat Harum ya. Nah, tapi kalau teman-teman udah ngambil lengkapnya itu adalah MDKA. Udah ini mumpung dia masih koreksi ya, mumpung dia masih koreksi artinya harga mungkin masih akan lebih murah lagi. Ini teman-teman bisa perhatikan ya. Dan sebentar lagi juga akan ada ini kan IPO untuk anak perusahaan nikelnya kan, ya. Nah ini apakah dia masih akan maintain atau ini cuman untuk pullback buat ngetes. Nah ini ada target pertama kita nih 4.600-an. Itu sebenarnya udah capai 4.600. Apakah dia masih akan retest lagi sampai ke trendline atau sebenarnya dia udah cukup di situ. Ya sinyalnya ya teman-teman pasti lihat dong ada di situ ada engulfing-nya atau apa gitu. Itu yang sedang kita tungguin. Jadi dia pullback dengan volume yang harus kecil. Karena ini volumenya masih membesar nih pas dia turun. Berarti ini masih membuka peluang ini turun nih. Sedangkan ini membesar nih. Berarti masih membuka peluang adanya koreksi di situ. Ya mungkin ya seperti yang teman-teman di fundamental bicara bahwa memang valuasinya sekarang udah mungkin masih agak tinggi. Jadi pasar masih melihat masih ada peluang untuk penurunan pada MDKA. Ini kalau teman-teman mau ngambil yang lengkapnya lah ya. Nah, saham yang selanjutnya untuk yang ini sebenarnya bukan di apa namanya di basic materials ya. Tapi teman-teman bisa lihat ini di basic material maksudnya BRMS. Ini kan emas ya. Ya kan? Ini emas kan teman-teman tahu ya, kalau untuk BRMS ini mungkin saya harus ulangi sekali lagi biar teman-teman nggak berharap-harap wah BRMS nanti angka langsung tiba-tiba langsung jadi to the moon atau apa ya. Ini adalah saham tipikal untuk teman-teman hold agak lama. Ya kenapa? Karena dia baru melakukan yang namanya perbaikan pada fundamentalnya. Ya baru ya setelah masuknya grup Salim itu loh. Ya, jadi di daerah mana? Daerah sini nih. Ini lonjakan ini kan karena adanya investor baru kan yang datang kepada si BRMS. Karena investor itu membawa uang cash.
ya membawa uang cash. Nah, cashnya itu lumayan banyak. Karena itulah mereka membangun pabrik ya, pabrik untuk pengelolaan si emasnya. Itu udah yang 4 pabrik nih, langsung ya. 2 pabrik itu sudah mulai beroperasi, 2 pabrik lagi adalah di tahun ini sama tahun depan. Jadi pemasukannya pasti akan berubah. Akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana mungkin tahun-tahun sebelumnya itu agak letoy gitu ya, nggak bertenaga sama sekali. Nah ini udah merupakan sesuatu yang berbeda. Jadi BRMS sekarang jangan dibandingkan dengan BRMS tahun 2000-an. Ya, oke. Jadi karena itulah teman-teman perlu menghold ini agak lama. Ya, perlu menghold ini agak lama. Nah, beberapa ini kalau untuk yang paling dekat ya, ini adalah harga yang secara teknikal ini optimal untuk kita ambil. Ada di 174 sampai 162. Ya, jadi kalau teman-teman mau benar-benar sampai ke ininya, ini adalah daerah sini. Saya buang ya. Oke, ini daerah sini nih. Kalau teman-teman mau benar-benar tunggu ini sekitar 160-an. 160 gitu ya. Jadi ini tinggal kita tunggu dia tes, ya tutupin kopong ini, tes, jadi sekitar 160 itu lebih optimal lagi. Jadi teman-teman yang konservatif yang masih mau menunggu, nah tunggu di daerah situ untuk melakukan cicilan lagi. Nah target-targetnya kalau buat swing ya paling ya di 250-an sama yang paling atas itu di sekitar 300. Ini buat swing. Kalau teman-teman mau hold lebih lama lagi, ya ini mungkin nanti akan ada satu sentimen yang cukup mendukung si emas. Karena setelah bauksit, tembaga, pemerintah saat ini ingin melakukan hilirisasi emas. Ya itu sebuah sentimen sih sebenarnya ya. Tapi nggak tahu apakah nanti akan diteruskan oleh pemerintah yang akan datang. Tapi yang mungkin ini adalah sebuah kabar yang kita nantikan aja realisasinya. Sembari teman-teman bisa lihat lah perubahan fundamental pada terutama untuk saham ini. Untuk emas ya. Emas itu saya masih memperhatikan saham yang satu ini, BRMS. Karena memang udah punya turnaround story yang lumayan bagus gitu. Oke. Nah, yang saham-saham lain ya pasti berhubungan dengan baja sama semen. Ya, baja sama semen. Yang mungkin teman-teman bisa incar itu untuk baja ya. Untuk baja yang sekarang yang kita lihat itu cukup dominan itu adalah si ISSP. ISSP. Kenapa? Karena emiten yang berhubungan dengan pipa ini, pipa baja itu yang paling ada cuma Krakatau Steel sama si ISSP ini. Ya. Nah, kalau Krakatau Steel kita tahu lah ya, masalah masih banyak banget. Ada POSCO juga di situ. Nah, POSCO itu juga salah satu yang ditarik atau yang terlibat di IKN kan. Ya, nah salah satunya lagi adalah ISSP. Nah, secara fundamental ISSP itu hampir tidak ada masalah. Hampir tidak ada masalah. Ini yang kelihatan loh sama kita loh. Kita nggak tahu dalamnya seperti apa. Tapi yang pasti adalah dia tidak ada masalah. Nah, karena dia tidak ada masalah, teman-teman bisa lihat lah teknikalnya juga secara minor kan dia sudah break. Ya, sudah ini adalah descending triangle ya. Saya tidak terlalu terlalu hafal-hafal pattern-patternan ya, tapi ya teman-teman bisa lihat ya kurang lebih kayak gitu-gitu lah ya. Dia udah mengerucut ke ujung dan dia udah ngebreak. Ya udah ngebreak, udah ada satu candle gede banget di situ. Jadi ya tinggal tutupin aja. Ini masih sebenarnya udah tinggal dikit doang. Yang bawah-bawah udah tutupin kan. Jadi udah nggak ada utang nih bawahnya nih. Utangnya nggak ada ya. Jadi ini ada peluang dia masih akan tes sampai ke atas nih. Sekitar berapa? Sekitar 300. Ya swing dulu lah sekitar 300. Jadi ke sekitar trendline atas itu tuh. Nih saya gedein ya. Jadi ada trendline di atas kan. Ini dari close ini sama close ini itu hubungin pasti ketemu lah. Nah, ada trendline atas ini juga pas dengan resisten di 314-an. Ya ini ISSP teman-teman bisa perhatikan ini. Karena IKN juga udah itu ya, udah sentimennya udah mulai menguat kan. Gitu. Jadi berapa banyak bahan baku yang diperlukan dari ISSP atau tinggal update aja ya. Tinggal update. Oh ya, sama ini. Teman-teman nanti mungkin ada yang masih bertanya-tanya ya, ini ngapain sih lu nge-share berita, share itu di grup tele gitu ya. Itu adalah updatean kita. Jadi lu bisa lihat ini sentimennya bensinnya itu semakin menguat atau semakin melemah.
Gitu. Jadi yang lu cari itu. Jadi yang lu kumpulin itu adalah berita-berita itu adalah sentimen. Itu kan bensinnya kan untuk membakar itu kan. Kita kan butuh tahu ya. Kapan ada pergerakan, kapan ada pembayaran, ada uang mengalir ke saham-saham atau emiten-emiten yang kita incar. Nah, ini lalu update beritanya. Lu update beritanya. Biasanya saya kumpulkan kan ya. Saya kumpulkan. Ya teman-teman udah bisa lihat, oh dia udah mulai sini. Ini masih belum di price ini, yang ini. Yang ini. Jadi lu tahu gitu loh celah-celahnya. Kalau lu punya uang banyak, betul lu bisa langganan. Lu bisa langganan mungkin yang nyediain itu ya, nyediain data-data itu ya. Nah, lu bisa langganan. Tapi karena kita ya berusaha untuk ya karena kita retail kan, daripada uang untuk langganan cukup gede, ya udah kita pakai itu buat modal kan. Nah, karena lu harus sadar dengan keadaan itu, ya lu kumpulin gitu loh. Berita-beritanya lu kumpulin. Nah, nanti lu akan bisa lihat, oh ini yang belum ke-update, ini yang ke-update, ini yang udah di price in gitu. Gitu ya. Jadi ya berita penting nggak? Ya menurut saya itu sangat penting karena itu adalah bagian dari sentimen analisis, bagian dari bensinnya, bagian dari dasar atau pondasi dari sebuah pergerakan. Karena kalau dia tidak punya dasar, dia bergerak begitu aja. Nah, itu yang balik ke saham gorengan itu. Gitu, ya. Jadi ini teman perhatikan lah. Yang lain teman-teman cari sendiri ya. Saya cuma mention poin-poinnya doang. Soalnya banyak. Ini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. Ada 5 sektor yang teman-teman sebenarnya bisa incar. Termasuk teknologi. Cuman teknologi kan kita nggak punya sentimen di situ ya. Jadi ya makanya nggak terlalu kita incar-incar banget untuk teknologi. Kemudian untuk saham yang namanya sektor properti, IDX properti. Ini adalah sektor yang juga dalam keadaan low risk atau di dalam keadaan di dasar nih. Ya kan? Lihat nih. Penurunannya kan tek ya sampai akhirnya di dasar. Ya, ini apakah suku bunga udah tidak menjadi ancaman buat si sektor ini? Sebenarnya enggak sih. Kalau suku bunga tetap menjadi sebuah ancaman untuk si sektor properti. Karena kan otomatis kan KPR lebih tinggi kan. KPR lebih tinggi, orang akan cenderung untuk menahan pembelian rumah-rumah baru. Tetapi teman-teman juga harus tahu bahwa kenaikan dari suku bunganya kita itu masih tidak sebesar yang dibayangkan gitu, yang ditakutkan. Karena itulah kita melihat bahwa sudah mulai ada aliran dana masuk ke sektor-sektor ini. Karena diprediksi ya, ini ramalannya kan. Kita berharap semoga itu terjadi ya. Kemarin GDP-nya kita itu naik 5, berapa persen kan. Dan itu tertinggi setelah 2013. Berarti itu berapa tahun? 20 tahun terakhir ini itu paling tinggi. Gitu. Jadi ini memberikan harapan gitu loh bahwa akan adanya ekspansi yang mungkin akan lebih gencar dilakukan sehingga akan ada lapangan-lapangan pekerjaan yang baru dan demand-nya itu mulai nongol kembali. Jadi kalaupun nanti resesi, Indonesia mungkin akan mahal. Nah, ini yang kita harapkan banget gitu. Ini yang kita harapkan banget. Kalau dia mahal, udah, kita enak gitu. Ya, nah cuman ya kemarin mungkin teman-teman juga udah dengar ya ada gempa di Turki ya. Ini mungkin adalah bagian dari yang mungkin agak-agak berat ya untuk warga negara Turki ya. Kenapa? Karena inflasinya lagi tinggi-tingginya. Kemudian keadaan ekonomi saat ini tiba-tiba kena gempa gitu ya. Jadi otomatis ya pasti akan cukup berat lah. Nah makanya kenapa Presiden Erdogan sampai minta bantuan kan? Karena memang nggak bakalan bisa dihandle sendirian. Dengan inflasi yang begitu tinggi, kita tahu bahwa pasti cadangan devisanya juga lagi seret banget kan. Nah itu moga-moga tidak sampai menjadi black swans dari pergerakan ini ya. Nah kalau dia tidak, teman-teman bisa lihat ya secara teknikal untuk sektor ini, sektor properti secara minor atau jangka pendek ya, dia udah break, kemudian sekarang lagi retest. Ini cuman nggak ada volume aja sih, ini yang agak-agak susah kita baca ya. Tapi kita bisa berangkat bahwa dia mulai retest. Kenapa? Karena pergerakan candle juga udah mulai kecil, kita tinggal konfirmasi besok. Ya, nah kalau dia kecil berarti dia retest mungkin akan, saya pikir nggak tahu muluk-muluk ya. Dia balik lagi ke atas itu sekitar dari sekarang
700 gitu ya sampai ke 750 itu juga udah cukup lumayan, hampir sekitar 10%-an. Nah, karena dia lumayan, makanya kita tinggal lihat ke saham-saham di dalam sektornya. Saham-sahamnya apa aja? Ya, karena ini udah penurunannya luar biasa, ya kita cari dulu dah yang namanya market leader. Ada CTRA, ada BSDE, ada saham mungkin Pewon ya, atau saham-saham lain. Teman-teman bisa korek, teman-teman bisa lakukan research. Kemarin kan kita udah sempat melihat deal ya, DILD. Deal juga ada di IKN, kita nggak tahu ya sejauh apa dia punya kepemilikan tanah dan lain sebagainya di situ. BSDE juga ada di IKN, kemudian APLN juga ada di IKN. Terus habis itu Pewon juga ada di IKN. Pewon ini kan cukup ini ya, cukup terkenal dengan yang namanya mall ya. Jadi siapa tahu dia akan bangun mall di daerah-daerah situ atau apa. Nah, lu lihat teknikalnya. Ya, teman-teman tinggal cek ke teknikalnya. Ya, oke? Saya mungkin nggak akan bahas sampai terlalu banyak begitu. Nah, satunya lagi adalah infrastruktur. Sektor infrastruktur ini juga sama di bawah. Nah, sektor infrastruktur, kalau kita udah bicara infrastruktur, teman-teman tahu dong kita bicarain apa. Ya, saham-saham di dalam emiten sektor ini adalah konstruksi. Itu adalah tren yang paling baru. Ya, tren yang sedang berkembang, sedang terus membesar. Apalagi kemarin Menteri Investasi ya kalau tidak salah yang sudah bicara bahwa di kuartal kedua kita akan lihat kuartal kedua itu berarti setelah Maret ya akan mulai ada realisasi investasi yang sudah dilakukan. Ya, realisasi MOU mungkin yang di Bali ya, itu akan dilakukan, akan mulai mengalir uang itu di kuartal kedua. Ya, kita mau lihat nih nanti kuartal kedua. Yang sudah kita lihat adalah saham-saham konstruksi sudah mulai ada pergerakan di situ. Walaupun kita tahu bahwa pergerakannya masih belum bisa memberikan jaminan bahwa dia akan terus bergerak. Ya, masih ingat ya kemarin ya, saya udah bilang kan, iya betul, memang udah ada sinyal pergerakan, tetapi untuk kita masuk itu masih agak riskan lah. Buat teman-teman agresif ya kalau mau cicil ya silakan, karena ya selama masih bisa menjaga resikonya ya. Tapi kalau teman-teman yang konservatif, contoh kayak Adi, kita kan lebih sarankan adalah tunggu dia break trend line. Kayak WG, kita juga tunggu dia break trend line, akan jauh lebih aman ya. Jauh lebih aman. Kenapa ya? Karena kita tahu di mana swing low-nya. Kalau kita udah tahu swing low-nya di mana, taruh stop loss di situ kan jauh lebih tenang dibandingkan kalau lu taruh stop loss sekarang, ini kan bukan swing low karena low-nya itu belum tercipta. Gitu ya, bisa aja setelah dia naik kemudian dia turun lagi. Itu ya. Jadi ya teman-teman bisa lihat ya pasti konstruksi di infrastruktur. Kemudian infrastruktur kan sebenarnya ada telekomunikasi juga kan. Nah, sentimen untuk telekomunikasinya belum terjadi. Yang mungkin yang kita lihat secara teknikal doang ya, Excel itu cukup menarik. Secara teknikal ya. Jadi teman-teman bisa lihat lah ya. Setelah dia naik kemudian dia kayak ngebest gitu loh, kayak sideways di situ. Sedangkan untuk saham-saham lain misalnya contoh Friends gitu, teman-teman bisa lihat ya dia masih kayak di dasar kan, ya nih penurunannya memang udah di dasar. Kemudian teman-teman bisa lihat kayak Indosat, ya ISAT, itu juga itu. Nah tapi kalau untuk untuk Telkom mungkin tidak kita sarankan untuk masuk ya. Kenapa ya? Karena memang pergerakannya ya cukup lelet-lelet begitu. Jadi ya paling teman-teman bisa lihat tiga saham itu doang. Indosat, Excel, sama si Friends. Ya, ini udah cuma menunggu sentimen doang. Kalau nggak ada sentimen ya memang nggak bisa dibakar sama sekali gitu. Kalau teman-teman bilang oh, tunggu yang menggoreng ya harus ada sentimennya gitu aja lah. Ya, oke. Nah sektor terakhir tadi kan adalah transportasi, basic material, properti, terus infrastruktur dan yang terakhir itu adalah industri. Industri itu sektor industri nih. Ini dalam keadaan low risk ya. Posisinya itu sudah nih. Teman-teman bisa lihat kan dia udah naik, turun dan akhirnya nge-break. Tapi pas setelah break, teman-teman lihat dia ngapain? Ya dia turun tetapi ya dia cuma di situ-situ dong. Ya, nah ini yang teman-teman bisa perhatikan karena kalau di sektor industri itu sebenarnya tidak terlalu banyak saham-saham yang punya sentimen. Contoh misalnya kayak Astra International. Apa yang mau kita lihat sebagai sentimen di Astra International? Apakah
kenaikan penjualan otomotif itu bisa menjadi sentimen untuk si Astra International. Itu sudah pasti karena itu udah data tahun lalu. Nah, tahun ini apakah bisa meningkat jauh lebih gede daripada tahun sebelumnya? Ini yang masih kita nantikan kan? Apakah resesi ini akan mild atau tidak terjadi resesi sama sekali? Kalau tidak terjadi resesi sama sekali, berarti kan ada peluang sebenarnya Astra International akan mengalami pergerakan lagi, ya kan? Nah, yang kedua di sektor ini adalah UNTR. Ya, UNTR, tapi secara teknikal itu nggak ada yang menarik sebenarnya. Teman-teman bisa lihat Astra International ya. Ini Astra International ya. Jadi setelah dia naik, kemudian dia ngebase di situ kan. Kemudian UNTR, teman-teman bisa lihat ini adalah saham yang memiliki segalanya juga sebenarnya. Cuman harganya aja terlalu tinggi. Ya, UNTR lu mau emas, dia punya emas. Lu mau batu bara, dia punya batu bara. Lu mau nikel, dia punya nikel. Artinya di dalamnya dia pasti punya tembaga, dia punya bauksit. Ya. Kemudian lu mau alat berat, dia punya alat berat. Ya, dan ini anaknya si Astra International juga. Gitu. Jadi masih satu grup. Cuman satu grup tapi beda ini ya, beda pergerakan ya. Nah, teman bisa lihat ya, pergerakannya masih turun. Nah, ini mana nih sektor yang bukan sektor saham yang di sektor ini yang cukup menarik yang memang ada trennya. Ya, ini bisa lihat ya. Sebenarnya yang cukup menarik itu adalah saham yang berhubungan dengan ini. Ini Diandra itu kan masuk ke dalam sektor ini. Diandra karena dia punya hotel. Kemudian apa yang dia lakukan itu adalah pendukung kan. Kayak teman-teman lihat pameran mobil itu kan Diandra. Ya, pameran Gaikindo itu kalau nggak salah Diandra yang selenggarakan kan. Diandra, kemudian hotelnya berarti berhubungan dengan pariwisata kan. Itu ada cukup ini. Cuman ya jeleknya si Diandra ini adalah likuiditasnya. Likuiditasnya tidak tahu liquid sekali. Gitu. Jadi maka dari itu kenapa kalau udah memilih yang berkaitan dengan bidang ini, orang-orang mungkin cenderung ngambil PANR. Panorama dibandingkan dengan Diandra. Walaupun dia cukup menarik, cuman ya kalau teman-teman tidak terlalu ini ya, psikologi tidak terlalu pas, ini pasti keluar masuk. Ya, jadi ya memang akan jauh lebih enak di Diandra. Nah, saham-saham yang lain untuk yang sektor ini tuh bisa perhatikan lah. Kemarin kan ada sempat naik KBLM ya. KBLI nasibnya mungkin tidak akan sebagus KBLM ya. Ya, kita udah mencoba itu kan KBLI dan KBLM kan. Jauh lebih menarik pergerakannya adalah KBLM. Ini kabel-kabel, pasti ada hubungannya lah sama itu. Kemudian di situ ada CAK. Mana CAK? CAK ini kan sempat itu juga kan. Nah, apakah masih akan ada pergerakan di situ? Teman bisa cek ke sana ya. Mana ya satu CAK? Ya, ini CAK ya. Nah, ini masih berhubungan dengan IKN sih. Karena kan mereka pasti butuh yang namanya keramik kan. Ada satu lagi Arna kalau tidak salah. Cuma Arna ini tidak liquid juga sama. Walaupun fundamentalnya nggak ada yang meragukan itu. Cuma nggak liquid gitu aja. Gitu. Jadi ya mungkin kita masih akan melihat ya secara trend itu paling yang balik-balik ke saham-saham yang seperti itu. Saham yang berhubungan dengan konstruksi, saham yang berhubungan dengan trend yang ada di IKN, ya mereka mungkin akan masih ada dapat lah ya, masih mendapatkan sentimen di situ. Ya, oke. Itu dulu teman-teman untuk sektor-sektor yang bisa kita lihat, yang bisa kita perhatikan nanti. Oke ya, kurang lebih gitu ya teman-teman ya. Ini tinggal teman-teman analisa ulang aja apa yang sudah kita kan udah itu ya. Kurang lebih ada 5 sektor yang masih dalam keadaan low risk. Ada sektor transportasi, ada sektor basic material. Ini mungkin basic material itu masih ada koreksi sedikit. Kemudian ada sektor properti. Ya ini tinggal menunggu bensin ya, tinggal menunggu bensinnya. Terus ada industri ini ya teman-teman masih perlu mengkoreknya lebih jauh lagi untuk industri. Tapi secara teknikal dia ada di dasar. Ya, oke. Kemudian ada yang infrastruktur. Infrastruktur ini mungkin kita akan melihatnya ke konstruksi. Ya, oke. Sebagai penutup kita lihat BRIS. Coba kita lihat BRIS. BRIS ini kemarin udah sempat itu kan. Nah, ini BRIS ya. Jadi secara minornya kan dia sudah nge-break. Secara minor ya, minor trendnya dia udah nge-break.
Tapi major trend-nya itu udah pasti belum ya. Dia masih dalam keadaan set 1 nih. Ini kan cuman itu ya buat dapetin sinyal buat masuk. Ya kalau teman-teman lihat ya, untuk breeze ini daerah kopongnya nggak ada ya. Oke, nggak ada. Oke. Jadi sebenarnya breeze ini sebenarnya udah siap untuk naik lah. Ya, pergerakannya sebenarnya udah siap untuk naik untuk pergerakan saat ini ya. Dia sudah mengalami penurunan yang lumayan dari tadinya di berapa 160-an kan naik sampai ke 300 sekian kan. Kemudian kalau teman-teman lihat dari ini kalau saya ngambil trendnya ya. Ini dia udah masuk ke area diskon. Ini udah masuk ke area diskon. Jadi sebenarnya udah secara teknikal udah kita boleh anggap itu murah. Ya karena dia udah nge-break 50%. Jadi udah di area diskon dibandingkan dengan harga premiumnya. Udah di atas itu. Kemudian kalau teman-teman masih mau lihat, oh ini masih mungkin lebih murah lagi nggak? Kalau idealnya secara teori ya, secara teori itu ada di sekitar 930-an. Tetapi kan pergerakannya sudah nge-break. Secara minornya itu sudah nge-break trend. Ya, sudah nge-break trend, kemudian dia udah mengalami yang namanya sideways atau nge-build up di situ. Jadi udah kita tinggal tunggu, kalau teman-teman belum masuk ya, kita tinggal tunggu SOS bar. Satu candle gede di situ, volume gede, udah. Itu udah sinyal buat kita untuk ngambil. Apalagi breeze itu kan kemarin laporannya kan laporan keuangannya cukup bagus. Gitu ya. Nah, bagusan breeze atau agro ini secara teknikal aja ya. Kalau untuk yang fundamentalnya silakan teman-teman cek di itulah. Tanya ke yang fundamental. Saya nggak itu ya. Ini agro kan. Nah, teman-teman bisa lihat ya, agro secara teknikal dia masih belum memberikan sinyal bahwa dia udah selesai. Ya kan dia belum kan? Belum ada sinyal kalau dia selesai turun. Belum. Jadi kemarin itu ada ini ya, ada sebuah trend di situ di sekitar 356. Ya, ini kan ada satu volume yang gede banget di situ. Apakah ini akan menjadi bottom-nya? Ya, yang kita lihat ternyata di belakang itu masih ada volume yang jauh lebih besar. Nah, kita perlu menunggu volume yang lebih besar lagi kah? Atau dia udah selesai, tapi secara trend dia belum kelar ya. Ya, secara trend dia belum kelar. Jadi kalau dibilang udah akumulasi atau belum, ya jelas belum ya. Ya, artinya dia memang belum kelar. Kalaupun udah kelar, berarti dia baru mulai awal akumulasi terjadi. Sama kayak retail-retail, kayak S-Hardware, kayak Sierra. Ini kan baru mencari yang namanya AR-nya kan, baru mencari yang namanya trading range-nya. Gitu. Nah, sedangkan agro ini masih belum. Trading range-nya di mana? Mungkin baru ketahuan adalah pra-PS-nya. Jadi kalau ditanya bagus breeze atau agro, secara teknikal tentu jauh lebih bagus breeze dibandingkan dengan agro. Paling itu aja ya. Oke. Teman-teman, saya pikir ini mungkin breeze dan agro ini bisa menutup pertemuan kita hari ini. Oh ya, buat teman-teman ya, yang alumni ya, nanti kan saya udah kasih polling tuh. Buat teman-teman yang domisili di Jakarta, Serpong, atau Bandung, ya buat kopi darat kan PPKM udah nggak ada, udah bisa offline kan. Tolong di itu ya, tolong di pollingnya, tolong diputuskan. Jadi nanti tinggal saya tanggalnya ya. Yang pasti hari Sabtu. Yang pasti hari Sabtu jam 10. Pasti hari Sabtu jam 10. Tapi kalau untuk polling sementara kan masih Jakarta. Nah kalau Jakarta mungkin saya akan duluan di Jakarta. Oke, ya. Thank you semuanya. Semoga bermanfaat. Ya, jangan lupa dianalisa ulang ya. Oke. Thank you semua. Sampai ketemu lagi di hari Kamis mendatang. God bless. Saya Jim pamit ya.